Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Makan Arman Effendi 74. Kali ini kita akan membahas tentang martabak juga. Pada episode lalu kita sudah membahas tentang martabak telur. Sekarang kita akan membahas tentang martabak manis. Martabak manis. Martabak ini biasanya dijual pada malam hari, dan saya belum pernah dapat di daerah saya di Makassar menjual martabak siang hari. Kalau ada, bisa info ke sini, ke channel saya. Nah, kemudian martabak ini dibuat dari terigu ya, sebagai alasnya ini. Dan martabak ini memiliki banyak topping. Ada martabak toppingnya kacang, susu, ada martabak topping coklat, kacang sama susu, kemudian toppingnya keju ya, toppingnya keju dan lain-lain. Tapi yang biasanya yang banyak itu keju, coklat, kacang, yang tidak. Nah, kebetulan yang saya beli di sini adalah toppingnya adalah keju. Jadi kelihatan keju ya, toppingnya keju. Karena anak saya suka sekali makan martabak keju. Jadi untuk saat ini saya beli. Saya akan bahas tentang martabak keju. Biasanya martabak manis ini di Makassar itu dinamai terang bulan. Terang bulan sama saya dengan martabak manis ya. Dan kita coba. Tapi sebelum kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kenyal. Kejunya terasa sekali. Ditambah dengan susu kental manis. Penyatuan dan rasa yang nikmat sekali. Jadi ada rasa asin, ada rasa manis, yang pun jadi satu, mirip nano-nano. Tambulan yang paling baik yang di Makassar itu tambulan yang dibuat oleh martabak Medan. Martabak Medan ini hanya satu di Makassar kalau tidak salah, info terakhir yang satu. Ini adalah urip. Tetap macin. Ini dasarnya lubang-lubang ya. Kita keju meresap masuk ke dalam, jadi rasanya sangat nikmat. Kejunya meresap ke dalam rotinya. Banyak penyuka keju, ini adalah yang tepat untuk Anda. Kejunya meresap.
meresap dan sangat terasa. Habis nih. Selanjutnya seperti biasa akan dibahas tentang martabak manis ini. Cukup sekian video kali ini, dan sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah martabak manis dengan judul diklaim Malaysia, begini asal usul martabak manis asli Indonesia berdasarkan web idntimes.com food. Di sini dikatakan bahwa beberapa waktu lalu kolom komentar di salah satu postingan Instagram _9GG menjadi tempat perdebatan netizen Indonesia dan Malaysia. Postingan tersebut berupa sebuah video pembuatan martabak manis yang direpost dari akun Magdalena. Akun _9GG menyantumkan caption, "Sudah pernah coba martabak dari Indonesia? Wow." Dalam video tersebut, berbagai komentar muncul dari netizen Malaysia yang mengatakan bahwa martabak tersebut merupakan apam balik yang berasal dari Malaysia. Karena itu, netizen kedua negara ini berseru di media sosial. Lalu, dari mana sih asal martabak kesat ini berasal? Asal usulnya, martabak manis ini merupakan makanan khas Bangka Belitung yang diciptakan warga keturunan Tionghoa Hakka atau Hek. Nama asli makanan ini adalah Hok Lopan yang berarti kue orang Hok Lop. Taburan Hok Lopan dulunya hanya berupa gula dan wijen sangrai. Kini kamu bisa menemukan berbagai rasa martabak manis yang sesuai dengan seleramu. Tak lagi hanya bertaburan coklat, kacang keju. Bisa menikmati martabak manis dengan rasa-rasa unik seperti green tea, blueberry, oreo, cheese, and red velvet. Seiring berjalan waktu, makanan ini semakin banyak dikenal orang dan menyebar hingga ke luar kota Bangka. Hok Lopan kemudian dikenal dengan sebutan kue rembulan atau terang bulan. Ternyata terang bulan itu berasal dari sebutan kue rembulan karena bentuknya yang bulat dan berwarna kuning. Ya, identik dengan terang bulan ya. Hingga saat ini beberapa daerah menyebut martabak manis sebagai kue terang bulan, termasuk di Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, demikianlah sekilas tentang sejarah munculnya martabak manis atau terang bulan. Selanjutnya, bahaya konsumsi terlalu banyak martabak manis untuk bumil, ibu hamil. Menurut website halodoc.com yang diasuh oleh Dr. Henry Kirona Handayani mengatakan bahwa dampak gula berlebih baik kesehatan ibu hamil. Yang pertama itu memperburuk kondisi ibu. Saat hamil, ibu akan mengalami perubahan hormon yang terjadi dalam tubuh. Hal tersebut ditandai dengan morning sickness, heartburn, dan suasana hati yang sering berubah-ubah drastis di awal kehamilan. Faktanya, konsumsi makanan manis saat hamil malah akan memperburuk kondisi ibu yang mengalami tersebut. Yang kedua, berisiko mengidap preeklamsia. Preeklamsia itu menurut Halodoc juga adalah kondisi terjadi akibat dari tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol pada ibu hamil. Kondisi preeklamsia pada ibu hamil harus segera ditangani. Jika tidak, kondisi preeklamsia dapat berkembang menjadi eklamsia dan memiliki komplikasi yang fatal bagi ibu maupun janinnya. Kita lanjut. Berisiko menghidap preeklamsia. Konsumsi makanan manis saat hamil dan jumlah berlebih akan meningkatkan kadar gula dalam darah sehingga ibu berisiko menghidap diabetes gestasional. Diabetes gestasional sendiri merupakan penyakit yang dapat memicu timbulnya gangguan kehamilan, yaitu preeklamsia. Kondisi tersebut sudah dialami ibu, keselamatan ibu dan si buah hati berada dalam keadaan bahaya.
Selanjutnya berisiko mengidap diabetes gestasional. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, makanan manis saat hamil berisiko meningkatkan kadar gula dalam darah yang menjadi pemicu dari diabetes gestasional. Tersebut berlaku pada kehamilan berikutnya. Bukan hanya diabetes gestasional, terlalu sering konsumsi makanan manis juga akan memicu penyakit diabetes tipe 2. Selanjutnya, mengidap obesitas. Konsumsi makanan manis membuat berat badan ibu melonjak dan beresiko mengalami obesitas. Jika hal tersebut terjadi, maka akan beri dampak buruk pada kondisi janin. Ibu hamil pun akan beresiko tinggi mengalami keguguran. Untuk mengecek kadar gula dalam darah selama hamilan, lakukanlah pemeriksaan secara rutin di rumah sakit terdekat. Dampak gula berlebih pada kesehatan janin. Yang paling parah itu ibu bisa mengalami kelahiran prematur. Faktanya, wanita hamil yang minum lebih dari 1 kali minuman yang mengandung pemanis buatan dalam sehari akan berisiko tinggi melahirkan bayi prematur. Kelahiran prematur menyebabkan bayi mengalami kesulitan bernafas atau respiratory distress syndrome. Demikianlah kerugian atau kekurangan jika terlalu banyak, ya garis bawahi terlalu banyak mengkonsumsi makanan manis. Sekian dan terima kasih.